seputar mutahharoh itu insya Allah tidak akan lepas dari persoalan hadas dan najis dan cara mensucikannya. Sehingga mau tidak mau kita harus membuka lagi materi tentang toharoh. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk soal selanjutnya yaitu urutan surat dan ayat Al-Qur'an dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini lazim disebut A. Asbabun nuzul, B. Asbabul wurud, C. Tauqifi, B. Ijtihadi, E. Tafsir. Ya, urutan surat dan ayat Al-Quran ini disebut apa? Nah, jawabannya adalah tauqifi. Mengapa? Nah, ini. Karena pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa urutan surat adalah tauqifi. Ketentuan dari Allah dalam Lauh Mahfuz. Maka pendapat ini seorang ulama Ibnu Hajar pun berpendapat demikian. Sehingga urutan surat dan ayat dalam Al-Quran bukanlah ijtihadi Nabi ataupun ijtihadi sahabat ataupun hasil ijtihad para ulama Al-Quran. Tapi tidak. Tetapi itu sudah ada tauqifi datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membutuhkan ijtihadi ataupun peran serta untuk manusia untuk mengurutkannya atau menempatkannya ayat dalam ayat yang ini, surat dalam urutan ini. Karena itu memang sudah tauqifi langsung prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini kita kembali ke soal toharoh. Ya, kalau tadi itu seputar najis dan hadas, maka sekarang adalah seputar air. Ya. Mau tidak mau kita kembali mengingat materi-materi ketika kita masih berada di SD, SMP, SMA maupun di pesantren. Soalnya air yang suci dan dapat mensucikan adalah air A. Tohir mutohir, B. Tohir ghairu mutohir, C. Musyammash, D. Mutanajis, E. Musta'mal. Maka jawabannya adalah iya, tohir, mutohir. Mengapa? Nah, kita sama-sama lihat Bapak Ibu, sahabat-sahabatku. Untuk jenis-jenis air di dalam fikih ada 5 ya, tidaknya. Walaupun ada beberapa yang membahasnya menjadi 4. Apa saja? 1. Air suci dan mensucikan disebut dengan ma'un tohur, ya, tohir mutohir, ya, air suci dan mensucikan. Dalam istilah lain disebut dengan air mutlak. Apa saja itu? Ada air hujan, air es atau salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, dan air sungai. Maka beberapa macam air itu disebut dengan air suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi besar. Lalu yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Ya, disebut dengan tohir ghairu mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Ya. Apa saja? Yang pertama ada air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya. Dan volume airnya kurang dari 2 kulah atau dalam hitungan modern 270 liter. Dan juga ada air kopi, teh, dan lain dan sebagainya yang secara hakikat adalah suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air musyammash atau air makruh. Ya. Mengapa? Karena air ini makruh digunakan. Salah satunya adalah karena air
terkena paparan sinar matahari selama dalam waktu yang lama, sehingga air ini makruh untuk digunakan karena khawatir terjadi penyakit bagi orang yang menggunakannya. Ya. Jadi ada air musyammas, air yang makruh. Yang nomor 5, yang 5 di sini adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Bila telah berubah rasa, bau, dan warna, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Salah satu saja, bila sudah berubah rasanya, atau sudah bau, atau sudah warnanya berubah, atau tiga-tiganya, maka air ini tidak boleh tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi ketika ada soal seperti ini, paling tidak kita mengingat tentang istilah-istilahnya. Ada tohir mutahhir, ada tohir ghairu mutahhir, ada air musyammas, dan air mutanajis. Ya, kita harus perhatikan, menghafal kata-kata kuncinya sehingga nanti mudah. Adapun soal redaksinya bagaimanapun, kalau kita memahami istilahnya, insya Allah kita dapat menjawabnya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi. Soal yang selanjutnya adalah soal ibadah. Ya, fikih ibadah. Solat yang disunahkan mengumandangkan adzan ialah A. Solat Idul Fitri, B. Solat Jumat, C. Solat gerhana, D. Solat istisqa, E. Solat tarawih. Jawabannya adalah solat Jumat. Mengapa? Sebab A, C, D, E, solat Idul Fitri, solat gerhana, solat istisqa, dan sholat tarawih tidak disunahkan mengumandangkan adzan, hanya disunahkan menggunakan kalimat-kalimat ajakan untuk sholat dari imamnya, tidak dengan adzan. Ya. Jadi di situ ada keterangannya, hukum adzan adalah sunnah muakkad pada sholat wajib dan sholat Jumat. Selain sholat itu tidak disunahkan, hanya imam yang mengatakan ajakan untuk melaksanakan sholat, tapi tidak disertai atau didahului oleh adzan. Kita lanjut Bapak Ibu, kira-kira ada soal yang tidak perlu penjelasan lebih detail, kita akan lanjut saja agar Bapak Ibu lebih kaya dengan jenis soal dan jawabannya. Salah satu yang dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat adalah A. Panas siang hari, B. Hujan deras, C. Tidak ada pakaian bagus, D. Belum makan, E. Belum mandi. Jawabannya adalah, ya tentu Bapak Ibu pun sudah paham. A. Jawaban A, C, D, E itu tidak menjadi syarat meninggalkan sholat Jumat. Di sini juga kita tampilkan bersama-sama ada syarat wajib sholat Jumat, yaitu muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, mukim. Mukim dalam artian ia bukan yang sedang melaksanakan perjalanan. Nomor 6, tidak ada udzur halangan, udzur syar'i. Semisal sakit, ada bencana seperti saat ini, ada bencana COVID-19, maka itu bisa menjadikan sholat menjadi tidak wajib, diganti menjadi sholat duhur. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat, 1. Sedang dalam perjalanan musafir, ya tentu perjalanan yang sesuai syar'i, yang perjalanannya adalah dalam rangka untuk kebenaran, bukan dalam maksiat dan dalam jarak yang memang sesuai dengan tuntunan fikih, yaitu kurang lebih 80 km, ya sehingga ini tidak wajib sholat Jumat. Yang 2, sakit yang memberatkan untuk pergi ke masjid. Nah, jika kita sakit, maka sakitnya berat, apalagi positif COVID, maka tidak wajib untuk pergi ke masjid, bahkan bisa haram karena membahayakan orang lain. Yang 3, menahan keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Jadi tidak boleh menahan kepengin BAK atau ingin BAB.
Nomor 4, hujan yang lebat, angin yang kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju masjid. Yang kelima, mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau ketakutan yang mencekam. Sehingga ketika ada soal yang seperti tadi, bahwasanya yang boleh meninggalkan adalah karena hujan lebat, angin deras, dan bahaya-bahaya yang lainnya. Sementara untuk makan, panas, tidak memiliki pakaian, itu bukan hal yang menggugurkan kewajiban untuk sholat Jumat. Kita melanjutkan lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Soal masih fikih ibadah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Sholat witir, 2. Sholat khusuf, 3. Sholat istikharah, 4. Sholat tahiyatul masjid, 5. Sholat istisqa. Pertanyaannya, yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah, jawabannya adalah D. 2, 3, 5. Apa saja? Sholat khusuf atau sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sholat istikharah, nomor 5, sholat istisqa. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita terhadap sholat sunnah muakkad maupun ghairu muakkad, di sini saya tampilkan PPT dengan beberapa tambahan. Ada sholat muakkad, yaitu ada sholat yang rawatib. 1, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang mengiringi sholat fardu. Sedangkan untuk sholat yang tidak mengiringi sholat fardu, yang muakkad, yang sunnah muakkad adalah sholat sunnah malam, baik tahajud dan sebagainya, lalu sholat tahiyatul masjid, lalu sholat duha, lalu sholat iddain, sholat idul fitri, dan sholat idul adha. Lalu untuk sholat sunnah yang ghairu muakkad, baik yang mengiringi sholat fardu maupun yang tidak, yaitu 1, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 3 rakaat sebelum sholat isya, dan yang keempat 2 rakaat sebelum dan sudah sholat duhur. Lalu sholat sunnah yang ghairu muakkad yang tidak mengiringi sholat fardu, ada sholat istisqa, ada sholat gerhana, dan adalah sholat istikharah. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan soal nomor 10. Soal ulumul hadis. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan tafsir. Bayan tafsir artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Jawabannya adalah C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Mengapa? Seperti yang Bapak Ibu, sahabat-sahabatku ketahui, bahwasanya fungsi hadis terhadap Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan bayan ada 4. Ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan ziyadah atau bayan tasyri', yang keempat bayan nasakh atau bayan tabdil. Apa itu bayan takrir? Yaitu bayan yang berfungsi menguatkan Al-Quran, menguatkan hukum-hukum yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka fungsi hadis adalah menguatkan Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan yang berfungsi menjelaskan maksud Al-Quran. Bayan tafsir, hadis di sini
memiliki fungsi menjelaskan maksud dan kandungan Al-Quran yang memang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, tetapi keterbatasan manusia dalam memahaminya sehingga membutuhkan penjelasan. Salah satunya adalah melalui hadis, disebut dengan bayan tafsir. Yang ketiga, bayan ziyadah atau bayan tasyri', yaitu bayan yang berfungsi menambah ketetapan Al-Quran. Ya. Apa maksudnya? Bayan ziyadah ini bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, tetapi tentu Al-Quran tidak memuat hal-hal yang detail seperti permasalahan yang memang kontemporer, tetapi memberikan contoh-contoh atau patokan-patokan yang bisa digunakan sebagai penentuan hukum suatu masalah. Lah, maka ini menggunakan hadis ya untuk menentukan masalah yang baru yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi patokannya, ketentuannya secara umum itu ada. Yang keempat, bayan nasah atau bayan tabdil, itu bayan yang berfungsi menghapus atau mengganti Al-Quran. Ini maksudnya bukan artian menghapus ayatnya atau mengganti ayatnya. Ayat tetap ada, tidak diganti oleh hadis, tetapi maksud dan kandungannya yang berkaitan dengan hukum di masa Al-Quran diganti melalui penjelasan dari hadis. Agar apa? Tentunya agar Al-Quran sahih likulli zaman wa makan, atau sholih likulli zaman wa makan. Tetap baik, tetap bisa digunakan dalam waktu maupun tempat yang berbeda. Sehingga jawaban dari soal yang tadi adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama yang berinisiatif memberi tanda dalam Al-Quran adalah A. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farihidi, B. Imam Sibawayh, C. Abu Aswad Ad-Du'ali, D. Abu Hasan Al-Ash'ari, E. Abu Mansur Al-Maturidi. Jawabannya yang mana? Ya, Abu Aswad Ad-Du'ali adalah ulama yang pertama kali berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang dulu ditulis oleh tim yang dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Mushafnya bentuknya belum ada tanda baca dalam Al-Quran. Sehingga untuk orang-orang sekarang akan kesulitan jika membaca Al-Quran. Maka ulama yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali lah yang pertama kali memberikan tanda baca dalam Al-Quran. Lalu siapa tokoh-tokoh ini? Ada Al-Khalil. Beliau seorang ulama bahasa, namun lebih terkenal kepada sastranya. Lalu siapa Imam Sibawayh? Beliau juga ahli bahasa, tentu bahasa Arab. Tetapi yang menerapkan pertama adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Sedangkan Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah ulama ahli kalam, ahli teolog, sehingga bukan termasuk dalam pilihan jawaban di nomor 11 ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 12, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram disebut. Nah, ini sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Apa? Ya, puasa Asyura. Mengapa? Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu, kita sedikit menjelaskan. Macam-macam puasa sunnah, 1 puasa hari Senin dan Kamis, 2 puasa Arafah, dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nomor 3 puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal.
Yang keempat, puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kelima, puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang keenam, puasa Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Yang ketujuh, puasa pada bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Yang kedelapan, puasa 3 hari di setiap bulan, atau disebut Ayyamul Bi'. Lalu yang kesembilan, puasa Daud, yaitu puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka, atau hari puasa 1 hari tidak. Yang selanjutnya adalah soal fikih ibadah haji. Yang disebut miqat zamani untuk melaksanakan ibadah haji adalah A. Batas tempat, B. Batas ruang, C. Batas waktu, D. Batas suci kota Makkah, E. Batas suci kota Madinah. Jawabannya adalah ya, batas waktu. Mengapa? Dilihat dari pertanyaannya, istilahnya adalah ada miqat zaman. Zaman artinya waktu. Sehingga selain jawaban itu adalah salah, ya. Itu secara mudahnya. Perhatikan istilah bahasa Arabnya, apa artinya, cari yang mirip dengan jawaban. Kita lanjut Bapak Ibu, ada soal seputar Al-Qur'an, ya. Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku pasti paham ayat ini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, Al-Quran surat Ad-Duha. Pertanyaannya, kandungan ayat di atas adalah A. Janganlah kamu menyakiti anak yatim. B. Janganlah kamu memusuhi anak yatim. C. Janganlah kamu bercerai-berai. D. Janganlah kamu mengusir pengemis. Dan E. Janganlah kamu memberi pengemis. Jawabannya adalah ya, janganlah kamu mengusir pengemis. Walaupun di dalam arti atau terjemah yang masyhur adalah janganlah menghardik orang yang meminta-minta. Mengusir sama dengan menghardik. Meminta-minta itu sama dengan pengemis. Jawaban yang lain tidak. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Maka kalau Bapak Ibu mengalami atau menemukan soal seperti ini, maka idealnya memang kita menghafal ayat dan kandungannya. Tetapi jika tidak, maka pilih kata-katanya, cari kata kuncinya, dan cari jawabannya yang sesuai dengan kata kuncinya. Itu. Kita lanjut. Soal yang selanjutnya adalah soal pengetahuan tentang ilmu tasawuf. Imam Ghazali adalah cerminan umat Islam yang mempunyai keahlian di segala bidang. Beliau menguasai segala ilmu. Tidak hanya ahli tasawuf, beliau juga ahli dalam fikih, usul fikih, logika, bahkan filsafat. Di bawah ini yang merupakan karya Imam Ghazali di bidang filsafat yaitu A. Ihya Ulumuddin, B. Al-Mustafa, C. Tahafut, D. Tahaffutul Falasifah, dan E. Al-Basit. Jawabannya yang mana? Ya, Tahafut al-Falasifah. Mengapa? Nah, kita mari bersama-sama untuk kembali mengingat karya-karya Hujatul Islam Al-Imam Imam Ghazali. Yang saya tulis adalah hanya beberapa karya beliau, ya. Banyak karya beliau, ya tentu, tapi yang terkenal dan sesuai dengan studi soal adalah yang ini saya tampilkan. Yang pertama adalah Ihya Ulumuddin, kitab tentang kaidah-kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, ya, atau yang tenar kita disebut dengan Tazkiyatun Nafs. Nah, ini adalah kitab tasawuf. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah. Nah, karya ini Al-Ghazali mengkritik para filsuf muslim, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi, khususnya dalam masalah teologi atau kalam. Ya. Yang ketiga, Al-Mu'idh minad Dolal, berisi tentang pengalaman dan perjalanan pribadi Al-Ghazali dalam menempuh jalur sufi. Al-Iqtisad fil Iqtikad,
kitab yang esensial membahas persoalan akidah dalam kacamata mutakalimin atau teolog. Yang selanjutnya Jawahirul Quran. Sebuah kitab yang memberi petunjuk macam dan ragam ayat-ayat Al-Quran menurut keindahan termatik dan keagungan kandungannya serta keluhuran tujuannya. Lalu ada Al-Basit, merupakan ringkasan bagi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Fikih, ya, kitab fikih. Lalu Al-Mustafa, ini kitab tentang usul fikih. Maka pertanyaannya adalah kitab tentang filsafat. Maka jawabannya adalah Tahaffutul Falasifah. Lalu yang C, tahafut itu adalah kitab yang secara historis mengcounter pemikiran dari Al-Imam Al-Ghazali. Intinya kalau yang C itu adalah bukunya Ibnu Rushd yang mengcounter pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat, yang membela filsuf. Tapi itu di luar konteks soal ini. Kita lanjut Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam sejarah pembukuan hadis terjadi atas inisiatif A. Muawiyah bin Abi Sufyan, C. B. Yazid bin Muawiyah, C. Hasan bin Ali, D. Umar bin Abdul Aziz, E. Umar bin Khattab. Jawabannya adalah ya D. Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini hanya tinggal dihafal saja Bapak Ibu. Nah, kita melanjutkan soal, ya, soal tarikh atau sejarah kebudayaan Islam terkait dengan nabi-nabi palsu. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jumlah dajjal mendekati 30 dan semuanya mengaku nabi. Berikut adalah seorang wanita yang mengaku nabi. Jadi orang-orang yang mengaku nabi dari golongan perempuan. A. Ummu Sajjah, B. Sajjah binti Qatadah, C. Sajjah binti Haris, D. Ummu Aiman, dan E. Al-Ansi. Jawabannya adalah ya Sajjah binti Haris. Mengapa beliau? Karena memang secara sejarah beliau termasuk orang yang memproklamirkan diri menjadi nabi. Maka kita istilahkan menjadi nabi palsu. Di dalam catatan ya, ada setidaknya ada 12 nabi palsu di luar Indonesia. Ya, yang berwarna merah adalah nabi-nabi yang memproklamirkan diri menjadi nabi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Lalu yang kuning itu mereka mengaku nabi di masa sahabat dan masa tabi'in. Lalu yang berwarna putih dari 6 surah yang Mangkus sampai Muhammad Abdul Razak Abul Ala, mereka-mereka orang yang mengaku nabi di masa-masa modern, ya. Jadi setidaknya ada 12 orang yang mengaku nabi. Lalu ternyata di Indonesia juga ada Bapak Ibu, ya, ini sekedar pengetahuan saja. Ada nabi-nabi palsu di Indonesia. Yang pertama tentu kita semuanya paham karena dulu zaman dulu ini sempat viral, ya, Ahmad Musaddiq, ya. Lalu ada 2 Lia Aminuddin atau terkenal Lia Eden. Lalu ada Ahmad Mukti, putra dari Lia Aminuddin yang juga mengaku sebagai nabi. Lalu ada Dedi Mulyana, ya, dari Banten. Lalu ada Sutarmin, ya, dari Gunung Lawu. Lalu ada Asyrianti Samuda dari Maluku. Semuanya ini mengaku menjadi nabi. Yang jelas mereka adalah termasuk nabi-nabi palsu. Nah, kita melanjutkan Bapak Ibu soal tasawuf. Tahapan-tahapan atau stasioner yang harus dilalui oleh seorang sufi menempuh proses kesufian dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dalam terminologi tasawuf disebut A. Makom atau makomat, B. Ibadah, C. Riyadhah, D. Mujahadah, E. Qanaah. Jawabannya adalah ya makom atau makomat. Kalau ibadah itu ibadah, riyadhah itu latihan, mujahadah itu benar-benar dalam ibadah, qanaah itu menerima. Jadi yang benar adalah makom dan makomat. Nah, untuk sekedar pengetahuan bahwa konsep makomat berbeda antara para ahli qalbu atau ulama-ulama tasawuf, ya. Seperti yang tampak dalam PPT yang saya kutip ada Al-Ghazali, At-Tusi, Al-Kabadi dan Al-Asyaraj.
ada beberapa makom-makomat yang berbeda, ya. Tetapi masing-masing dalam rangka untuk tahapan-tahapan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan makom dan makomat. Makom atau makomat, maaf. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan soal fikih muamalah, ya, soal zakat. Arif memiliki simpanan emas sebanyak 95 gram emas yang telah ia simpan selama lebih 1 tahun. Berapa zakat yang harus ia keluarkan jika harga emas 600.000 per gram? Jawabannya adalah 1.425.000. Mengapa? Ya. Sebelum menghitungnya, Bapak Ibu, kita melihat dulu, ya, macam-macam zakat. Di dalam Islam ada 3 zakat, ya. Zakat fitrah, zakat mal, dan ada zakat profesi. Untuk zakat fitrah itu sudah jelas, ya, seukuran minimal 2,5 kg makanan pokok, ya, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya. Lalu ada zakat mal, adalah zakat yang mencakup hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, ya. Lalu zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau profesi tertentu, ya. Jadi ada 3. Lalu kadarnya, nah ini kadarnya untuk emas 1 tahun nisabnya 85 gram. Jika seseorang memiliki emas 85 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Berbeda dengan perak, ya, hanya berbeda di nisabnya ukurannya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Untuk kadarnya sama, 2,5%. Lalu bawahnya kita tidak ulas melihat karena tidak konteks dengan soalnya. Kita kembali ke soal, Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitungnya untuk menghitung zakat emas, simpanan emas? Ya, kita lihat cara menghitungnya. Nisab emas adalah 85 gram. Kita lihat di sini Arif memiliki 95 gram sehingga nisabnya cukup dan sudah lebih dari selama 1 tahun. Sedangkan harga per gramnya adalah 600 gram. Maka 600 gram, 600.000 dikalikan 95 gram. Maka jatuhnya 57 juta. Zakatnya 2,5% dikali 57 juta. Lalu munculnya 1.425.000. Ketika ada soal yang seperti ini terkait dengan zakat, mau tidak mau, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku harus menghafal nisab emas, perak, atau yang lainnya. Sehingga nanti bisa menghitungnya lebih jelas, ya, apakah itu sudah masuk nisab atau belum, ya. Lanjut Bapak Ibu, soal ilmu kalam. Pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan yang dikemukakan oleh aliran A. Jabariyah, B. Qadariyah, C. Asy'ariyah dan Maturidiyah, D. Syiah, E. Maturidiyah. Ini terjadi pengulangan. Maksudnya yang C, Maturidiyah itu masuk di E. Jawabannya adalah ya, Jabariyah. Pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Manusia hanya mengikuti garis takdir dari Tuhan. Sedangkan lawannya adalah Qadariyah yang beranggapan bahwa seluruh usaha manusia Allah tidak memiliki andil apapun, tetapi manusialah yang menentukan. Ini lawannya dari Jabariyah. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam pemahamannya sama, yaitu sama-sama tidak menafikan atau menerima campur tangan Allah terhadap
segala sesuatu yang terjadi pada manusia juga tidak menghilangkan kemampuan manusia. Sedangkan Syiah tidak masuk dalam kategori pertanyaan ini, sehingga pilihannya adalah Jabriyah atau Qadariyah. Maka yang tepat adalah Jabariyah. Nah, di sini dalam tabel ada banyak aliran, ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Selanjutnya, soal hadis. Hadis ahad terbagi menjadi 3. Salah satunya yaitu A. Masyhur, B. Matruk, C. Mungkar, D. Dhaif, E. Sahih. Jawabannya adalah masyhur. Mengapa? Ya, kita lihat di dalam pembagian hadis. Ya, ini saya download ya. Pembagian hadis ada mutawatir dan ahad. Ya. Ada mutawatir bil lafzi, ada mutawatir bil maknawi. Untuk hadis ahad terbagi menjadi 3. Hadis masyhur, aziz, gharib. Untuk gharib, gharib mutlak dan gharib nisbi. Nah, maka untuk pertanyaannya, ahad terbagi menjadi berapa? Ada 3. Masyhur, aziz, gharib. Nah, begitu. Sehingga untuk pertanyaannya jawabannya sudah jelas, yaitu masyhur. Sedangkan untuk matruk, mungkar, dhaif, dan sahih itu di kategori diterima atau tertolaknya. Tetapi di pembagian awal adalah hadis itu hanya ada 2, ia mutawatir atau ahad. Jadi jalur periwatannya ahad atau mutawatir, langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau hanya sampai kepada sahabat. Ya, jadi untuk hadis ahad, masyhur, aziz, dan gharib. Nah, kita lanjutkan. Persoalan ilmu kalam. Ada soal ilmu kalam. Awal mula munculnya aliran Asy'ari adalah ketidakcocokannya Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya terkait konsep dosa besar. Siapakah guru tersebut? Ya, Al-Jubai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Asy'ari dulunya adalah penganut paham Mu'tazilah. Dan salah satu paham Mu'tazilah adalah bahwasanya ada terkait konsep dosa besar. Bahwasanya orang yang berdosa besar atau berdosa kecil itu bisa tergolong langsung kafir. Maka Asy'ari ini tidak setuju. Maka ia keluar dari paham Mu'tazilah lalu membuat atau mengeluarkan konsep yang sekarang terkenal dengan Asy'ariyah. Lalu gurunya bernama Al-Jubai. Ini pun hanya dihafal saja. Ya, kalau syukur Bapak Ibu dan teman-temanku bisa belajar lagi, membuka buku-bukunya, itu alhamdulillah. Ya, namun sekali lagi di saat dekat-dekat ini akan pelaksanaan tes, maka saran saya perbanyak latihan soal serta jawabannya agar lebih memperkaya jenis ini soal dan jawabannya. Kita melanjutkan lagi. Kontak senjata antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah berhenti setelah adanya tahkim. Dari peristiwa tahkim ini muncullah 3 aliran besar dalam teologi Islam, yaitu A. Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah. B. Syiah, Khawarij, Murji'ah. C. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. D. Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah. Dan E. Murji'ah, Jabariyah. Jawabannya adalah B. Syiah, Khawarij, Murji'ah. Ya. Mengapa? Karena di pilihan A, C, D, E itu tidak ada Khawarij. Sedangkan pada masa itu Khawarij adalah orang-orang yang dulunya ya membela Ali tapi langsung keluar, ya malah menyalahkan Ali sehingga pada saat tahkim inilah, setelah tahkim inilah muncul satu aliran yang sangat ekstrim, yaitu Khawarij. Sedangkan Syiah dan Murji'ah sudah ada sebelum peristiwa tahkim. Maka jawabannya adalah Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Sedangkan yang lainnya tidak tepat. Nah, kita lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, soal sejarah
Islam di Indonesia. Seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dengan dibuktikan karya-karya yang disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, akidah, hingga bidang tasawuf. Beliau dijuluki juga dengan si pena emas. Ya. Ulama tersebut bernama A. Syekh Nawawi. Itu maaf ya, terjadi kesalahan pengetikan. Al-Bantani, B. Ki Haji Hasyim Asy'ari, C. Ki Haji Ahmad Dahlan, D. Ki Haji Saleh Darat, dan E. Syekh Khalil Bangkalan. Maka jawabannya adalah ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, adalah seorang ulama yang memiliki gelar si pena emas karena banyaknya karya yang beliau torehkan baik di bidang fikih, tafsir, akidah maupun tasawuf. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal akidah. Mukhallafatul lil hawadisi merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang termasuk sifat salbiyah yang memiliki arti A. Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. B. Allah berkehendak. C. Allah Maha Esa. D. Allah Maha Pengampun. E. Allah Maha Besar. Nah, jawabannya apa? Ya pasti. Saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabatku bisa menjawabnya. Ya, Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Untuk memantapkannya, mari kita bersama-sama melihat tampilan ini. Ada sifat wajib bagi Allah. Ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, sifat ma'aniyah. Ya, ma'ani ini diterangkan adalah sifat maknawiyah dari sifat ma'ani, ya, yang tidak terlepas dari sifat ma'ani. Ya, sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah dengan lain kepribadian Allah. Sehingga Allah ya itu pasti wujud, ya, ada, ya. Lalu sifat salbiyah, sifat yang menolak ya lawannya dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti kidam, terdahulu. Mustahil Allah itu ada pendahulunya. Karena Allah lah yang terdahulu. Baqo, fana lawannya. Tidak mungkin Allah itu fana. Mukhallafatul lil hawadisi. Nah ini. Berbeda dengan makhluknya. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Sama dalam artian ketika manusia ada tidur, maka Allah tidak tidur. Maka itulah mukhallafatuhu lil hawadisi. Lalu qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendiri. Mustahil Allah membutuhkan bantuan dari orang lain, dari makhluk lain. Lalu wahdaniyah adalah Allah adalah satu esa. Sifat ma'aninya kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basyar dan kalam. Sedangkan qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basyiran, mutakaliman adalah sifat ma'nawiyah yang tidak dipisahkan dengan sifat ma'ani. Sifat wajib ini biasa kita sebut dengan sifat 20. Walaupun ada beberapa ulama yang tidak mensifatkan Allah hanya beberapa, tapi 20 ini bukan batasan ya. Bukan batasan Allah hanya memiliki sifat 20, tidak. Ini hanya digunakan untuk edukasi kepada anak-anak, kepada kita agar lebih mudah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat 20 ini bukan sifat batasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada soal seperti itu, maka jawabannya adalah mukhallafatul lil hawadisi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, soal peta buta. Nah, soal ini yang biasa menjadi trauma ya di kalangan teman-teman yang pernah ya mengalami tes CPNS maupun tes yang sejenisnya, yaitu soal peta buta. Islam telah dimulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad yang pertama, ya, dan diterima baik oleh Raja Najasyi. Di mana hijrah tersebut? Nah, kita ditampilkan satu peta, ya, yang tidak ada namanya, hanya berisi nomor. Ya, di situ
di mana daerah itu. Ya, di situ ditanyakan di mana Najasyi itu. Maka kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus membuka pengetahuan tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan bandingan peta. Mau tidak mau seperti itu dan menghafalkannya. Jawabannya adalah 10. Ya, angka 10 ini Bapak Ibu. Mengapa? Nah, ini petanya ya. Ya. Di nomor 10 ya, di situ ada jajaran ini Ethiopia di atasnya sebenarnya ya. Jadi Najasyi itu adalah utara Ethiopia. Jadi ini kurang lebihnya di apa itu? Eritrea ya, di sini. Ya, dekat pesisir pantai. Ini dulu adalah Raja Najasyi yang menolong Nabi Muhammad SAW, yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, ketika ada soal seperti ini, mau tidak mau, ya, Bapak Ibu harus menghafalkan paling tidak jejak dakwah Nabi Muhammad SAW di benua-benua selain di benua Arab, ya, di Asia, di Afrika, dan di Eropa. Ya. Nah. Soal yang selanjutnya ini masih peta buta. Ya. Negara ini terletak di sebelah barat benua Afrika. Nah, alhamdulillah ini soalnya masih benua Afrika. Negara ini memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, yaitu sekitar 98% dari total jumlah penduduk. Negara ini ditunjukkan nomor 54681. Di peta hanya ada nomor. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah 6. Mengapa? Ya, ini tadi. Di peta selanjutnya, nomor 6 itu di atas. Nah, di Ethiopia. Iya, luar biasa ya Bapak Bu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus memahami tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di beberapa benua. Ya minimal tahulah titik-titiknya. Ya mudah-mudahan ketika sudah menghafal soalnya tidak jauh dengan apa yang Bapak Ibu hafalkan. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 27. Abdul memiliki home industri makanan dengan keuntungan 120 juta. Dengan modal awal 35 juta dan hutang ditambah pajak 15 juta rupiah. Pertanyaannya, zakat yang harus dikeluarkan sebesar? Iya, jawabannya 1.750.000. Mengapa? Ya, mari kita lihat tabelnya Bapak Ibu. Zakat hasil ya usaha rumahan dan sebagainya itu dikiaskan dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Ya, maka untuk menghitungnya, ya keuntungan lalu dikurangi dengan modal awal 120 juta dikurangi 35 juta, hasilnya 85 juta. Keuntungan bersihnya 85 juta ini adalah keuntungan kotor bruto. Lalu netnya berapa? 85 juta dikurangi pajak dan hutang. Sisanya berapa? 70 juta. Nah, cara menghitungnya adalah 2,5% dikali 70 juta. Hasilnya 1.750.000. Nah, nominal itulah yang harus diberikan, diambil zakat sebagai zakat yang harus dikeluarkan. Nah, jadi untuk zakat yang seperti ini, perusahaan dan sebagaimana, itu disamakan dengan zakat emas, yaitu 2,5% setelah dikurangi modal awal, dikurangi hutang, lalu dikurangi pajak, ya. Nah, itulah. Jadi yang dihitung adalah penghasilan bersih atau neto. Ya, dikalikan dengan 2,5%.
Ya. 28. Sebagai peternak yang sukses, Pak Ahmad memiliki 250 ekor kambing. Harga satu ekor kambing Rp2.500.000. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad sebesar, nah, kalau ini adalah zakat hewan ternak, ya. Jawabannya 7,7.500. Untuk menjawab, kita harus menghafal nisab dan kadar zakat hewan ternak. Ya. Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, di tabel kita konsentrasi ke bawah saja. Ada kambing atau domba dan unta. Soal adalah kambing dan domba. Ya. Kalau memiliki 40 sampai 20 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau memiliki 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Kalau memiliki 201 sampai 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Kalau lebih, maka diikutkan kelipatan 100 ekor ditambah 1 ekor kambing. Kita kembali ke soal. Di sini, Ahmad memiliki 250 ekor kambing, sehingga masuk ke dalam nisab yang 201 sampai 300 ekor. Berarti 303 ekor kambing, maaf. Ya. Pak Ahmad memiliki 250 ekor, sudah masuk nisab. Nisabnya adalah 3 ekor. Sedangkan harga 1 ekor kambing 2.500.000. Maka zakatnya 3 kali 2.500.000. Jadinya berapa? 7.500.000. Nah, itu kalau menghitung zakat ternak. Jadi kuncinya mengetahui tentang nisabnya. Ukurannya berapa yang dimiliki, ya. Lah itulah dikalikan dengan harga kambing. Nah, lanjut. Ya. Meninggalkan hal-hal yang subhat karena khawatir membahayakan nasibnya di akhirat yang kurang baik disebut qanaah, waro, syaja'ah, haya dan ridho. Jawabannya adalah waro. Ya, ini mudah Bapak Ibu. Qanaah itu menerima, syaja'ah itu berani, haya hidup, ridho itu ridho. Ya, itu terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tepat adalah waro, hati-hati. Ya, hati-hati dari perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang subhat yang belum jelas haram dan halalnya. Ini disebut dengan waro atau kita terkenal dengan wirai. Ya, baik. Soal yang 30 ya, sekaligus juga untuk soal 30 Bapak Ibu, yaitu soal Al-Qur'an. Ya. Al-Hujurat ayat 49. Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kelanjutan ayat di atas adalah ya, la'allakum turhamun. Kalau ada soal seperti ini, mau tidak mau kita harus hafal dengan ayat ini. Minimal perbanyak ayat-ayat seputar materi di sekolah, ya. Karena memang ayat-ayat yang diajarkan kepada anak didik baik di tingkat SD, SMP, SMA itu biasanya lebih muncul di kala tes seperti ini, ya. Ayat-ayat tentang persaudaraan, persatuan, tentang menghormati orang tua, ayat tentang ilmu dan sebagainya. Ya, ini tinggal dihafalkan. Nah, lanjut. Soal tasawuf. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah A. Abu Yazid Al-Bustami, B. Abu Lais As-Samarqandi, C. Robiah Al-Adawiyah, D. Hasan Al-Basri, E. Dhunnun Al-Misri. Jawabannya adalah ya A. Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun semua ini ya ulama-ulama sufi ini tentu menerapkan zuhud, tetapi yang mengemukakan konsepnya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Kita melanjutkan lagi, rukun haji
berupa mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai disebut tawaf, wukuf, tahallul, ihram atau sa'i. Jawabannya adalah ya, tahallul. Ya, untuk memantapkan pemahaman kita bersama-sama mari melihat rukun haji dan mana wajib haji. Ya, baik rukun haji dan wajib haji ya adalah harus dilaksanakan sehingga betul-betul hajinya sah dan mabrur. Adapun rukun haji 1 niat, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ya, ini maaf ya, ini salah ketik. Tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul dan 6 tertib. Jadi urutannya harus jelas tertib. Lalu wajib haji yaitu niat ihram di miqat ya, miqat zaman ya, miqat makan. 2 meninggalkan perkara larangan di dalam ihram ya, jadi tidak boleh melaksanakan larangan saat ihram ya. 3 bermalam di Musdalifah, 4 melontar jumroh kubro 10 Dzulhijjah, 5 bermalam di Mina 11, 12, 13 Dzulhijjah, 6 melontar ketiga-tiga jamarat pada hari tasyrik. Ada Aqobah, Ula dan Wusto. Nah, di ketiga-tiganya inilah melontar ketiga-tiga jamarat pada hari tasyrik. Maka pertanyaannya adalah yang termasuk rukun haji. Jawabannya tentu tahallul. Karena tahallul inilah disebut dengan memotong rambut. Kalau tawaf memutari Ka'bah, wukuf ya berdoa di padang Arafah, lalu ihram memakai baju ihram, lalu sa'i adalah berlari-lari kecil. Nah, kalau tahallul itu mencukur rambut minimal 3 helai. Ya, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal fikih muamalah. Jual beli yang dilakukan di mana barangnya belum ada namun masih dalam bentuk pesanan dan sudah dilunasi di awal. Transaksi jenis ini diperbolehkan. Jenis transaksi dalam Islam ini disebut A. Mudorobah, B. Syirkah, C. Murobahah, D. Salam, E. Ijaroh. Jawabannya adalah ya, salam. Seperti yang saat ini sedang tren, yaitu jual beli online. Ya, kita beli online, barangnya belum ada, hanya pesanan tapi sudah dilunasi di awal, bukan COD. Maka itu disebut dengan salam. Mengapa? Nah, mari kita sama-sama melihat tampilan agar lebih memantapkan pemahaman kita. Macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama adalah murabahah, yaitu jual beli barang seharga modal ditambah untung sesuai kesepakatan. Yang kedua, bi'sam manil ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Nah, ini sering kita pun lakukan. Kontan berapa, angsuran berapa. Lalu salam, yaitu jual beli barang sesuai cara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Kita pesan dulu, tapi kita bayar cash tunai, barang datang belakangan. Maka sesuai kesepakatan ini hubungan jual beli salam. Lalu istisna, jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan barang. Nah, jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran pada waktu pengambilan barang. Ini pun sering kita lakukan. Lalu istiijar, ijaroh, ya istiijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang. Ya, jadi pembeli dengan penyuplai barang atau grosir. Lalu ijaroh, yaitu jual beli jasa dari benda sewa atau tenaga keahlian. Jadi yang dibeli ini adalah sewanya. Ya. Lalu sorof, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Maka sesuai dengan pertanyaannya yang tadi, yaitu jual beli, pesan dulu, bayar dulu, barang belakangan. Nah, ini disebut dengan salam. Ya. Lalu ada istilah lain Bapak Ibu dalam fikih muamalah, yaitu mudharabah dan musyarakah atau
doroba dan syirkah, ya. Perbedaannya ini perbedaannya dengan salam dan murabahah, bisa min ajil, terus ijaroh itu adalah mengenai persoalan kerjasama, ya. Jadi mungkin jual belinya salam, ya, tetapi cara untuk bekerja samanya bisa mudorobah, bisa syirkah, atau syirkah mudorobah, atau dua-duanya. Nah, tapi di sini saya berikan gambaran. Untuk prinsip dasarnya mudorobah itu sumber modal hanya dari sohibul mal atau pemilik harta 100%. Lalu kepercayaan penuh, trust financing. Sedangkan musyarakah atau syirkah sumber modal berasal dari sohibul mal atau mudorib. Ya, jadi dua, baik yang memiliki harta maupun yang melaksanakan bisnis itu. Lalu adanya keterlibatan sohib mal, joint financing. Kalau mudharobah itu tidak, pemilik modal 100% percaya pada pengelola, tidak ikut-ikut. Sedangkan dalam syirkah ada keterlibatannya. Untuk manajemennya, kalau mudharobah hanya pengusaha pemilik modal yang terlibat. Nah, kalau musyarakah dapat terlibat atas kesepakatan bersama, jadi boleh orang lain. Untuk menanggung kerugian, kalau mudharobah mutlak ditanggung oleh pemilik modal, sehingga pengelola ketika rugi ia tidak menanggung rugi. Tapi ketika syirkah atau musyarakah itu ditanggung bersama-sama. Lalu jenis modal untuk mudharobah adalah uang tunai, untuk musyarakah adalah uang dan harta benda dinilai dalam uang. Jadi boleh tidak dalam bentuk uang. Sehingga ketika ada istilah mudharobah dan syirkah atau musyarakah itu adalah mengenai bekerja sama, mengenai tentang persoalan kongsi, ya. Sedangkan kalau jual beli, ya itu ada salam, ada murabahah, ada ijaroh, ada bisa min ajil dan sebagainya. Tetapi untuk masalah hubungan seorang dengan perseorang bisa mudharobah, bisa musyarakah atau syirkah mudharobah, gabungan dari dua-duanya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal riba. Ketika seorang memberikan pinjaman 500 juta dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan, jika terlambat harus menambahkan 50.000 untuk setiap bulannya. Penambahan tersebut termasuk dalam jenis riba. Apa? Ya, riba nasiah. Mengapa? Nah, mari kita sama-sama memahami kembali tentang konsep atau pengertian jenis riba. Bapak Ibu yang saya hormati, riba itu dibagi dua, riba hutang piutang maupun riba jual beli. Ya. Jadi ketika hutang piutang bisa riba, jual beli pun bisa riba. Untuk hutang piutang ada riba qard, yaitu kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Lalu ada riba jahiliyah, hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena telat waktu. Ya. Ada yang tiga, riba fadl, yaitu uang dengan uang, beras dengan beras, tapi yang tidak jenis, tidak sama ukurannya. Lalu riba nasiah adalah ijon, ya. Maka pertanyaan ini, riba nasiah ya. Maaf ya, di 34 ini jawabannya adalah riba jahiliyah, ya. Saya ralat. Yang 34 adalah jawabannya adalah riba jahiliyah. Ya. Oke. Lanjut nomor 35, ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini soal terakhir, ya, tentang fikih mewaris. Berikut adalah ahli waris yang tidak terhalangi meskipun semua ahli waris itu ada, kecuali A. anak perempuan, B. bapak, C. kakek, D. nenek, E. istri atau suami. Ya, kita lihat bersama-sama, jawabannya adalah kakek. Nah, jika kita lihat di tayangan, ya, ketika berbicara soal mewaris adalah kita akan melihat garisnya arah dari almarhum. Siapa yang meninggal,
Nah, lalu setelah pengurusan jenazah, membayar hutang almarhum, wasiat sudah dijalankan, barulah harta yang tersisa disebut dengan warisan. Sementara ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, 1/6 atau asobah atau sisa. Untuk garis biru inilah ring, ya, membatas. Orang-orang seperti bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan membatasi orang-orang di luar garis ini. Bapak menutupi kakek, ya. Ibu menutupi nenek, istri menutupi saudara perempuan, anak laki-laki menutupi cucu, suami menutupi saudara laki-laki dari almarhum. Ya. Jadi ketika tidak terhalangi meskipun waris ada, yaitu adalah kakek, karena dari jalur laki-laki, ya. Jadi bapak, ibu, istri, anak perempuan, anak laki-laki dan suami merupakan orang-orang yang menjadi prioritas utama, ya, ring 1 untuk menerima waris. Sedangkan yang lainnya di luar garis ini orang-orang yang berpotensi tertutup. Seperti ketika ada seorang ayah meninggal dunia dan ia memiliki anak laki-laki dan juga memiliki cucu, maka cucu baik laki-laki maupun perempuan tertutupi oleh anak laki-laki, ya, sehingga cucu dan cucu perempuan tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki dari almarhum yaitu ayahnya, ya. Lalu ada asobah, ya, ini sisa ketika sudah terbagi semuanya masih ada sisa. Nah, ini akan mendapatkan asobah dengan cara penghitungan yang tertentu pula, yang tentu tidak bisa saya jelaskan di pertemuan yang singkat ini karena fikih mawaris sangat luas penjelasannya dan perlu membutuhkan waktu yang khusus juga. Baik, nomor 36, Bapak Ibu, masih ada waktu, ya. Usaha yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara di bawah ini, kecuali A. Menerjemahkan naskah kuno ke dalam bahasa Arab, B. Mendirikan perguruan tinggi, C. Mengumpulkan ulama cendekiawan, D. Mendirikan perpustakaan, dan E. Mewajibkan sekolah. Jawabannya adalah E. Mewajibkan sekolah. Mengapa? Karena kecuali, ya. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk memajukan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah yang A dari D itu, menerjemahkan naskah kuno ke dalam bahasa Arab agar lebih mudah dipelajari, B. Mendirikan perguruan tinggi, C. Mengumpulkan ulama cendekiawan, D. Mendirikan perpustakaan. Ya. Nomor 37, dinasti Abbasiyah telah melahirkan berbagai tokoh ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah bidang kedokteran. Berikut ini yang menjadi salah satu tokoh dalam bidang kedokteran adalah A. Al-Kindi, B. Jabir Al-Hayyan, C. Al-Khawarizm, D. Al-Farazi. Jawabannya adalah Jabir Al-Hayyan. Ya. Lanjut. Ya. 38. Ar-Razi merupakan seorang ahli dalam bidang kedokteran. Karya besarnya dalam bidang kedokteran yang banyak menjadi rujukan ilmuwan barat. Apa karyanya? Ya, Al-Hawi. Ya, sedangkan Al-Mantiq Al-Masyrikiyah itu karangan Ibnu Sina. Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali. Kitab Asy-Syifa karangannya Ibnu Sina, dan Hikam karangannya Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Asy-Syikandari. Sehingga jawaban yang tepat adalah Ar-Razi terkenal dalam kitab Al-Hawi-nya tentang kesehatan, tentang patokan-patokan ilmu seputar kedokteran yang dijadikan rujukan oleh ilmuwan barat. Ya, ini karya-karya Ar-Razi, ya, ini yang bisa saya tampilkan di antara yang lain karya yang banyak. Al-Hawi, intisari kedokteran Arab, Yunani dan Persia. 2. At-Tibur Ruhani, pengobatan rohani. Ketiga, Syirul Asror, rahasia segala rahasia. Percobaan kimia yang pernah dilakukan Ar-Razi. Terus Malayadurruhud, pengobatan alternatif ketika tidak ada dokter, yang merupakan sebuah buku pengobatan untuk orang-orang miskin.
39, ilmuwan muslim yang berhasil menemukan angka 0 dan mengembangkan menjadi perhitungan aljabar, ya, disebut al-Khawarizm. Nah, itu Bapak Ibu sudah tahu, ya. Ke-40, hari kehancuran seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serentak adalah A. Yaumul Qiyamah, B. Yaumul Ba's, C. Yaumul Hasyr, D. Yaumul Hisab, E. Yaumul Jaza. Mau tidak mau ini harus menghafalkan istilah-istilah ini Bapak Ibu. Yaumul Ba's, hari dibangkitkan. Yaumul Hasyr, hari dikumpulkan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pertanyaannya adalah hari dihancurkannya seluruh alam semesta, maka disebut dengan Yaumul Qiyamah. Ya, untuk terakhir, saya akan menutup tampilan ini dengan peristiwa setelah kiamat terjadi. Ada Yaumul Barzakh, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan, ada Sirat atau jembatan, ada surga atau neraka. Sehingga ketika ada pertanyaan ini, mau tidak mau, kita semua minimal memahami kata kuncinya. Ya, barzakh, ba'ats, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga, nar, neraka, firdaus. Nah, seperti itu dihafalkan saja sehingga lebih familiar terhadap kita. Sehingga ketika ada soal yang seperti ini, kita akan mudah untuk menjawabnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah beberapa soal yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan dengan sedikit pembahasannya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal panjenengan semua, minimal menjadi bukti bahwa ini ikhtiar kita bersama. Saya ikhtiar membantu panjenengan, panjenengan ikhtiar belajar, jadi satu kesatuan ikhtiar yang mudah-mudahan bisa mengetuk pintu langit dan menjadi salah satu wasilah dikabulkannya harapan dan cita-cita panjenengan untuk lolos dalam seleksi P3K ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian ini. Tentu banyak kekurangannya dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan panjenengan semua dalam mengikuti seleksi P3K ini sehingga akan lulus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan. Cek, halo Pak Yusef. Siap Bapak, monitor Bapak. Close screen Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita menunggu host sebelum saya undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Mana Pak Yusef? Pak. Ya, Bapak Ibu, Pak Yusef. Ini saatnya kita untuk pamitan. Terima kasih untuk Pak Arif Wahid ya, luar biasa. Halo, Pak Yusef, host atau siapa? Terima kasih. Ampun nih Pak. Mungkin. Materi sudah saya share ke host. Jadi kalau nanti ada yang berkenan, silakan untuk menghubungi host ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini banyak ditanyakan Pak Yusef ya. Nggih. Tentang materi, Pak Yusef bisa membagikan apa namanya? Materi sampun kula kirim Pak Sab di WA yang PAI ini. Nanti akan saya bagikan lewat web. Nggih, SLCC. Datang nggih Pak, ditunggu Pak. Nanti kita share. Nggih Pak.
Pak Yusef. Halo. Jadi Bapak Ibu nanti untuk materi itu dapat diunduh di web ya. Sebentar saya carikan kalau ini karena ditanyakan terus Pak Yusef. Kemudian apalagi ini yang perlu disampaikan. Kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan hari ini karena adanya kendala sinyal, kemudian putus nyambung. Bahkan kita harus berganti room ya Pak Yusef ya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama panitia, kami mohon maaf untuk hal ini. Dan kami akan menemani lagi PGRI